Ustadz, apakah melakukan sholat tahajud harus tidur dahulu? Bagaimana kalau tidak harus tidur? Baik, kalau hukum nggak bisa ditawar ya. Kalau tahajud itu, tahajud diawali dengan tidur. Jadi Anda tidur dulu, makanya dari kata hajada. Hajada itu tidur, baru bangun. Ya, jadi Anda silakan rencanakan. Jam berapapun Anda bangun, tidak harus jam 2. Anda jam 1 bangun, boleh tahajud. Boleh, silakan, kan? Di Anda tidur dulu, bangun misalnya jam 1, tahajud, silakan. Bangun jam 2, tahajud. Tapi kalau Anda nggak sempat tahajud misalnya, bukan nggak sempat, perasaannya berat untuk bangun malam karena lelah, Anda bisa lakukan namanya qiyamul lail. Jadi setelah sholat isya, sholat sunnah, Anda sholat dulu misalnya 4 rakaat atau 2 rakaat paling minimal. Dalilnya di hadis riwayat Muslim, hadis 749. Sholatul laili matna matna. Sholat malam itu paling minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti silakan Anda tunaikan, tutup witir paling minimal 1 rakaat. Setelah itu Anda tidur. Ya, tidur. Tiba-tiba misalnya malam bangun. Kalau Anda malam bangun, boleh Anda sholat lagi tahajud. Nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi kalau ingin tahajud, Anda harus tidur dulu. Dan pahalanya banyak. Makanya pahalanya banyak, aturannya ketat. Rahasianya ada di Quran surah ke-17, ayat 79 sampai 81. Posisi paling kiri dari tengah sampai dengan ke bawah. Teman-teman, saya pesan ya, terutama pada yang ikhwan yang laki-laki. Kalau antum masih beraktivitas, kerja, produktif, macam-macam, saya sarankan jangan tinggalkan tahajud. Bangun pokoknya. Allah jamin 4 hal. Termasuk anak-anak biasakan ya. Saya dari kecil sudah saya biasakan. Itu satu, ada 4 hal yang Allah akan berikan pada orang yang rajin tahajud. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun salat fardunya khusyuk, Anda nggak akan dapat. Satu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang ini akan diangkat oleh Allah karirnya, ditempatkan di karir terbaik. Apapun itu. Ya. Jadi ada maqam mahmuda. Kalau cuma maqam saja, mungkin Anda diangkat tapi orang lain nggak suka. Kok kenapa mesti dia gitu? Tapi kalau maqam mahmuda, orang lain akan paham. Oh, rupanya harus dia. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Allah akan bimbing pekerjaannya supaya mengawali setiap aktivitas dalam bimbingan Allah. Beda antara yang dibimbing dengan yang enggak. Ya. Anda dibimbing, Masya Allah, ada jalan, tiba-tiba macet, dikasih solusi. Orang lain bermasalah, Anda bisa lancar-lancar saja. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi terbaik saat punya masalah. Dibimbing oleh Allah. Ada orang pengen naik kedudukan promosi, dia harus keluar uang dulu, caranya nggak bagus. Anda tiba-tiba bisa langsung naik. Itu indah ya. Dan yang keempat, ini yang paling hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Anda akan ditolong langsung oleh Allah jika ada orang yang iseng ingin menyakiti Anda. Ya. Kadang bisnis itu kan tidak mudah. Ada yang ingin menyudutkan, menyingkirkan, menyungkurkan, persaingannya kotor gitu kan. Anda rajin tahajud, Masya Allah. Itu demi Allah saya katakan, pertolongan Allah itu cepat. Makanya zaman Nabi, para pebisnis itu nggak pernah ninggalin tahajud. Anda nggak percaya silahkan cek ya. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Ada 2 cetakan di Indonesia yang berbahasa Arab. Ada yang warna merah marun, terbitan dari Kutub Islamiyah, halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai 2. Ada yang terbitan Darun Nafais warna kuning. Itu halaman 47, posisi paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga baris 1 sampai 7. Kata Imam An-Nawawi, Utsman itu, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, hebatnya luar biasa, aktivitasnya padat, bisnisnya banyak, sampai kaya. Aset Utsman itu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ya, saya terakhir dari Madinah itu, sekarang akan jadi perhotelan. Dan itu dari dulu, setiap ada keuntungan disimpan di bank Saudi, yang hasilnya disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Rahasianya apa? Setiap malam, kata Imam An-Nawawi, tidak pernah meninggalkan tahajud. Itu bahkan bisa tahajud sampai hatam Quran. Sampai hatam Quran. Itu luar biasa gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lakukan, rumusnya apa? Rumusnya sebelum dikerjakan, Anda keluarkan dulu. Ini disebut dengan wa'dun. Keluarkan keutamaannya, tulis. Tulis dulu. Kalau kamu nggak tahajud, kamu nggak akan dapetin ini. Ingin bisnisnya sukses? Tahajud. Ingin dekat dengan Allah? Tahajud. Anda tuliskan di samping kanan tembok Anda tidur itu. Begitu miring ke kanan, walaupun nggak ingat tahajud, kemudian Anda melihat, tiba-tiba Anda bisa rencanakan itu. Tempelkan, keluarkan. Itu motivasi disebut dengan wa'dun. Termasuk saat ta'lim misalnya kan, sedang malas-malas, tuliskan di catatan Anda. Kamu ingin diringankan langkah ke surga? Ayo, semangat, semangat. Kamu ingin ke surga? Semangat. Kamu sudah pasti surganya? Ini ada peluang surga. Tuliskan, begitu lihat, jadi. Jadi tulis dulu, siapkan, pasang alarm 3 kali. Ya. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga, siap-siap.